Veritas simplex oratio est. Kebenaran adalah khotbah sederhana, duplik atas nama terdakwa. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati dan sidang yang kami muliakan. Kesempatan hari ini merupakan kesempatan terakhir bagi kami untuk menyampaikan pendapat hukum kami dalam mimbar persidangan yang suci, sakral, dan mulia ini. Berdasarkan semua fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, bahwa persidangan terhadap perkara terdakwa dan istri terdakwa merupakan bentuk kesewenang-wenangan dan ketidakadilan dari aparatur penegak hukum, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang tidak dikoreksi secara baik dan benar oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, sehingga terjadi ketidakadilan penerapan hukum terhadap terdakwa dan istrinya. Bahwa apabila kita berbicara tentang keadilan, maka pengadilan negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan keadilan yang berbasis Pancasila, yaitu kepada yang sama diperlakukan sama dan kepada yang berbeda diperlakukan berbeda. Bahwa dalam perkara ini terbukti yang menjual rokok tanpa dilekati pita cukai bukan hanya terdakwa, akan tetapi saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana dalam dakwaannya, yaitu juga terbukti menjual rokok tanpa dilekati pita cukai. Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa mereka yang menjual rokok tanpa dilekati pita cukai, bahkan diketahui namanya, diketahui alamatnya, dan bisa dipanggil, serta diperiksa sebagai saksi, tidak ditetapkan juga sebagai tersangka dan diajukan ke muka persidangan atas perbuatan yang menjual rokok tanpa dilekati pita cukai, sebagaimana terdakwa yang telah dihukum penjara selama 1 tahun 2 bulan, subsidiar 2 bulan kurungan, dan istri terdakwa yang telah dihukum membayar denda sebesar Rp320.320.000. Dan kenapa mereka tidak ditetapkan juga sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diperlakukan terhadap terdakwa dan istrinya? Bahwa di dalam persidangan berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum dan saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, juga terbukti bahwa bukan hanya terdakwa yang membeli rokok tanpa dilekati pita cukai, tetapi ada saksi-saksi lain, yaitu yang terbukti membeli rokok tanpa dilekati pita cukai, namun mereka juga tidak ditetapkan sebagai tersangka karena telah membeli dan menjual rokok tanpa dilekati pita cukai, padahal mereka sudah dipanggil dan diperiksa oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di samping itu, ketika seluruh hasil pemeriksaan tersebut dianggap lengkap dan diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, tidak ada petunjuk dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk mengusut keterlibatan mereka di dalam perkara yang sama, termasuk tindak pidana pencucian uang. Pada saat ini, di muka persidangan yang mulia, suci, dan sakral ini, kita melihat secara terang benderang adanya ketidakadilan atas perlakuan aparatur penegak hukum terhadap terdakwa dan istrinya. Bahkan membiarkan hal tersebut terjadi, sehingga saat ini kita semua bersama-sama sedang menghilangkan kedudukan kita sebagai manusia yang beradab di satu sisi dan adil di sisi yang lainnya. Sebagaimana perintah Pancasila, karena membuat perlakuan yang berbeda kepada ciptaan Tuhan yang sama. Bahwa berhubung pengadilan merupakan tempat terakhir bagi rakyat Indonesia untuk mencari keadilan atas kesewenang-wenangan aparatur penegak hukum, maka pengadilan diwajibkan untuk selalu menjatuhkan putusan dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang mengindikasikan adanya invocatio Dei, yaitu mengundang Tuhan di dalam berhukum. Berhubung Tuhan diundang di dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap makhluk ciptaannya yang paling mulia, yaitu manusia, maka kewajiban utama yang mulia majelis hakim sebagai primus inter pares adalah melakukan yang benar, yang adil, yang baik, dan yang luhur dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa. Bahwa untuk mewujudkan keadilan Pancasila dalam arti kepada yang sama diperlakukan sama, maka terdakwa wajib divonis bebas dari seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yang telah berlaku tidak adil terhadap terdakwa dan istrinya. Karena terhadap saksi-saksi lain yang juga menjual dan membeli rokok tanpa dilekati pita cukai tidak dituntut pelanggaran Undang-Undang Cukai dan tindak pidana pencucian uang. Padahal mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sama, sehingga sebagai wakil suara Tuhan atau primus inter pares, yang mulia majelis hakim memiliki kewajiban
memberikan putusan yang sama kepada mereka yang melakukan perbuatan yang sama. Bahwa berhubung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan sengaja melakukan penegakan hukum secara tidak adil, dengan membeda-bedakan pelaku pelanggaran hukum dalam perkara ini, maka pengadilan yang didasarkan pada keadilan Pancasila dan keadilan Tuhan wajib untuk membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Bahwa tentang seluruh aset-aset daripada terdakwa berupa uang sebesar 1 miliar rupiah yang tersimpan dalam bilet giro nomor DC 47 dan seterusnya tertanggal 13 Juni 2019 dan sebidang tanah dan bangunan dalam sertifikat hak milik nomor 02228 atas nama wajib dikembalikan kepada terdakwa. Bahwa tentang uang sebesar 2.988.736.319 sen dalam rekening BRI nomor 665 dan seterusnya atas nama wajib dikembalikan kepada saksi. Bahwa tentang uang sebesar 501.516.227 sen dalam rekening BRI nomor 665 dan seterusnya atas nama wajib dikembalikan kepada saksi. Berdasarkan pada uraian-uraian di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum dan sekaligus menyatakan terhadap aset-aset dan uang yang disita oleh jaksa penuntut umum dikembalikan kepada yang berhak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati Yang Mulia Majelis Hakim dalam bulan suci ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang didasarkan pada keadilan Pancasila. Boyolali 20 April 2022, hormat kami penasihat hukum, ditandatangani tanpa ada perubahan. Terima kasih Yang Mulia, izin untuk menyerahkan. Saat kebenaran enggan hari, luang sidang menangis. Saat keadilan mati